Oke, halo semua. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem yang saya buat, yaitu mengenai pencatatan list tugas untuk mata kuliah desain dan pengujian berpusat pada pengguna. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Labib Muhammad dengan NIM 180856143. Oke, sebelumnya sistem apa ini? Jadi sistem ini didasarkan pada pengalaman dari PKL, di mana saya PKL di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik atau biasa disingkat dengan Kominfo Santi Kabupaten Buleleng, di mana Kominfo Santi Buleleng ini merupakan salah satu cabang dari instansi lembaga yang dimiliki pemerintah yang memiliki tugas melaksanakan hal-hal mengenai komunikasi, informatika, persandian, dan statistik. Dinas Kominfo Santi ini memiliki beberapa divisi yang memiliki tugas masing-masing sesuai dengan divisinya. Mengenai pencatatan tugas masing-masing divisi, Dinas Kominfo Santi ini biasa melakukan pendataan atau pencatatan dengan cara manual, yaitu tulis tangan. Nah, ini membuat pencatatan tugas ini memakan waktu lebih banyak pada penulisan dan konfirmasi, dan ada juga resiko di mana pendataan dari yang ditulis tangan itu bisa memiliki resiko seperti mungkin hilang atau catatan rusak dan sebagainya. Kemudian di sini untuk perencanaan sistemnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada untuk user research-nya. Untuk user research dibagi menjadi tiga, yaitu ada storyboard, ada pembuatan persona, dan juga ada pembuatan use case. Kemudian untuk hasil desainnya juga akan dibagi menjadi tiga, dimulai dari pembuatan wireframe, kemudian pembuatan mockup dari hasil wireframe, dan prototype dari bentuk penjalanannya seperti apa. Kemudian masuk ke bagian storyboard dulu ya. Untuk storyboard sendiri, uh, untuk menggambarkan mengenai apa yang ingin dikerjakan, storyboard dapat digunakan untuk pembuatan sistem ini. Penggambaran pembuatannya seperti pada gambar, di mana pekerja merasa penggunaan cara manual seperti tulis tangan memiliki masalah tersendiri, seperti bisa mudah merasakan lelah, kemudian memakan waktu lebih, juga data rentan rusak atau hilang, sehingga dirasa perlu membuat sistem untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kemudian pembuatan use case, di mana use case ini adalah komponen gambaran fungsional dalam sebuah sistem, sehingga konsumen maupun pembuat saling mengenal dan saling mengerti alur sistem yang akan dibuat. Dalam pembuatan ini, sistem terbagi menjadi tiga halaman yang perlu dibuat. Itu terdiri dari laman registrasi, kemudian ada laman login, dan laman utama. Untuk personanya sendiri merupakan representasi konkret dari berbagai jenis orang yang dirancang untuk sistem atau layanan yang akan dibangun, atau persona adalah dokumentasi yang berisi penjelasan tentang karakteristik user digabungkan dengan tujuan, kebutuhan, dan ketertarikannya. Untuk sistem ini sendiri, persona digambarkan sebagai pekerja berumur sekitar 30 tahun. Pekerja memiliki keinginan dibuatkan sebuah sistem untuk membantu mengingatkan dan meringankan beban pembuatan list tugas. Namun di sini pekerja memiliki syarat untuk dibuatkan sistem yang tidak terlalu jauh berbeda dengan yang biasa mereka lakukan sebelumnya. Jadi tidak terlalu ada perubahan yang signifikan seperti itu. Hanya sedikit mempermudah pekerjaan dari sebelumnya. Untuk layar filenya sendiri, karena tadi sudah disebutkan, di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada laman registrasi, kemudian ada laman login dan laman list tugas. Untuk registrasi dan laman login sebenarnya cukup mirip, hanya saja untuk laman login nanti mungkin disediakan untuk login menggunakan akun media sosial yang dimiliki, seperti mungkin akun Google atau akun Instagram, Facebook, dan sebagainya. Nah, ini kita masuk ke laman mockup. Untuk laman mockup login kira-kira seperti ini gambarannya. Jadi dibuat disesuaikan dengan layar untuk laptop yang nanti akan diusahakan dibuat dalam bentuk yang responsif. Kemudian untuk cara masuknya bisa menggunakan akun yang dibuat atau menggunakan media sosial yang dipunya, atau jika memang belum, di sini ada pertanyaan seperti belum punya akun, bisa registrasi di sini. Kemudian untuk mockup dari laman registrasi kira-kira seperti ini. Uh, untuk registrasi awal bisa dimulai dari pengisian nama, kemudian email yang dimiliki, juga pembuatan password. Namun jika tidak punya, bisa lewat laman login langsung. Nah, ini untuk laman utama dari pencatatan list tugas. Untuk tampilannya dibuat cukup sederhana, dimana untuk di bagian sisi kiri itu untuk mencatat seperti ini tugas dari divisi apa dan tugasnya seperti apa.
Kemudian untuk bagian kanan nanti ada tampilan untuk menampilkan tugasnya. Untuk tampilan sendiri nanti ada beberapa pilihan di mana jika dari pengguna ingin menghapusnya bisa dihapus, maka ini akan hilang. Kemudian jika ingin hanya mencentangnya, maka ini bisa ditekan tanda centang. Nanti di sini untuk tugasnya akan dicoret, namun tugas ini tidak dihapus. Jadi masih bisa ditampilkan untuk menandakan tugas ini sudah dikerjakan saja gitu. Nah ini untuk prototipenya. Untuk prototipenya sendiri saya sediakan link nanti yang bisa dicoba sendiri dari kalian. Untuk gambaran prototipenya seperti ini. Jadi sama seperti yang tadi untuk laman awal di sini ada laman registrasi. Kemudian jika sudah buat akun, nanti akan masuk ke laman login, masukkan ID akun yang sudah dibuat. Setelah masuk akan sampai di laman utama. Cukup sederhana, namun ini bisa membantu dari pekerja ini untuk menampilkan tugas-tugas apa yang harus dikerjakan seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena sudah menonton dan sampai jumpa.